Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Astuti dari kelas 5 R1C. Saya di sini akan sedikit memaparkan proposal penelitian saya. Pengaruh kegiatan dakwah mingguan terhadap moral siswa dalam pembelajaran PAI di kelas 7 MTS Al-Itmam dengan menggunakan pendekatan kuasi eksperimen. Baiklah, langsung saja ke latar belakang. Pendidikan agama Islam PAI merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Salah satu tujuan utama dari pembelajaran PAI adalah menanamkan moral Islam yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, serta kepedulian sosial. Pendidikan agama Islam tidak hanya bertujuan mencerdaskan aspek kognitif siswa, namun juga membentuk karakter dan moral yang luhur. Moral peserta didik menjadi fondasi penting dalam menjalani kehidupan sosial dan spiritual. Di tengah tantangan zaman dan arus globalisasi, pembentukan moral siswa menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan guru, institut pendidikan. Namun, berbagai penelitian dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua siswa menunjukkan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia tersebut. Munculnya perilaku seperti kurangnya rasa hormat terhadap guru, rendahnya kedisiplinan, berkata kasar, dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas menjadi indikator masih lemahnya implementasi nilai moral di kalangan pelajar, termasuk di MTS Al-Itmam. Di sisi lain, MTS Al-Itmam sebenarnya memiliki kegiatan dakwah mingguan seperti pengajian ceramah keagamaan dan pembinaan akhlak. Namun, kegiatan tersebut belum berjalan secara terstruktur dan tidak selalu dilaksanakan secara konsisten setiap minggu. Belum adanya perencanaan materi dakwah yang sistematis serta tidak adanya indikator keberhasilan membuat kegiatan dakwah belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku siswa. Masalah moral siswa penting untuk diteliti karena moral merupakan fondasi utama dalam keberhasilan pendidikan, baik dalam aspek akademik maupun sosial. Ketika moral siswa rendah, maka proses pembelajaran akan terganggu, interaksi sosial menjadi tidak harmonis, dan tujuan pendidikan tidak tercapai secara maksimal. Salah satu solusi efektif yang dapat ditempuh adalah dengan melaksanakan kegiatan dakwah mingguan secara terarah dan berkelanjutan. Dakwah yang disampaikan dengan metode yang tepat dapat memberikan motivasi spiritual, memperkuat pemahaman nilai agama, serta membantu siswa memperbaiki perilaku sehari-hari. Namun terdapat gap penelitian yang perlu diisi. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus meneliti pengaruh kegiatan dakwah mingguan terhadap moral siswa dalam konteks pembelajaran PAI di MTS Al-Itmam, khususnya pada siswa kelas 7. Belum ada juga penelitian dengan desain kuasi eksperimen yang menguji secara empiris sejauh mana kegiatan dakwah mingguan dapat meningkatkan moral siswa. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna memberikan temuan ilmiah dan solusi praktis bagi pihak sekolah dalam meningkatkan moral peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi eksperimen yang memungkinkan perbandingan antara kelompok siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan dakwah mingguan dan kelompok siswa yang tidak secara aktif mengikuti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari kegiatan dakwah mingguan terhadap tingkat moral siswa dalam pembelajaran PAI. Melalui penelitian ini diharapkan sekolah memperoleh informasi berbasis data untuk mengambil keputusan yang tepat dalam penguatan karakter siswa. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan strategi pembelajaran PAI berbasis nilai dan pembiasaan. Adapun rumusan masalah, penelitian ini menggunakan rumusan masalah asosiatif kausal. Menurut Sugiono, hubungan kausal atau sebab akibat adalah hubungan yang bersifat satu arah di mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Rumusan masalah penelitian ini termasuk kategori asosiatif kausal karena berusaha mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Rumusan masalah tersebut berfokus pada hubungan sebab akibat sesuai pendapat Sugiono 2019 yang menyatakan bahwa hubungan kausal adalah hubungan satu arah di mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jadi, rumusan masalah proposal ini yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kegiatan dakwah mingguan terhadap moral siswa dalam pembelajaran PAI di MTS Al-Itmam. Selanjutnya ada variabel penelitian. Menurut Creswell, variabel adalah karakteristik atau atribut
dari individu atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi dan bervariasi antara subjek. Dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimen, variabel utama dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel X, yaitu kegiatan dakwah mingguan. Teorinya menurut Toha Yahya Omar, dakwah adalah mengajak manusia menuju kebaikan sesuai ajaran Islam. Kegiatan dakwah mingguan adalah kegiatan penyampaian pesan-pesan keagamaan secara rutin setiap minggu untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Tujuan dakwah meningkatkan iman dan takwa, meluruskan perilaku, membina akhlak. Indikator kegiatan dakwah mingguan dapat diukur menggunakan aspek partisipasi siswa, keaktifan mendengar, mencatat, bertanya, pemahaman materi dakwah, mengerti pesan, mampu menjalankan kembali, sikap penerimaan positif, antusias, merasa bermanfaat, termotivasi, frekuensi dan konsistensi mengikuti kegiatan. Adapun variabel Y-nya, moral siswa dalam pembelajaran PAI, yaitu menurut Al-Ghazali, moral atau akhlak adalah keadaan dalam jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan dengan mudah tanpa dipikirkan lagi. Indikator moral siswa dalam konteks pembelajaran PAI mencakup disiplin, tepat waktu, taat aturan, kejujuran, tidak mencontek, berkata benar, tanggung jawab, menyelesaikan tugas, merawat fasilitas, sopan santun, menghormati guru, berbicara baik, perilaku religius, berdoa, berakhlak baik, menjaga adab. Yang selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis biasanya dirumuskan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jenis hipotesis asosiatif kausal, hubungan sebab akibat antara dua variabel. Adapun rumus uji parsial atau uji T sebagai berikut, bisa teman-teman lihat saja ya. Dan yang selanjutnya ada populasi. Menurut Sugiono 2019, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 MTS Al-Itmam. Penjelasannya, penelitian ini berfokus pada pengaruh kegiatan dakwah mingguan terhadap moral siswa dalam pembelajaran PAI. Kegiatan dakwah mingguan yang dijelaskan dalam latar belakang adalah program yang diterapkan di MTS Al-Itmam dan target evaluasinya adalah siswa yang berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Karena moral siswa akan dikaji dalam konteks pembelajaran PAI di kelas 7, maka yang menjadi cakupan populasi adalah seluruh siswa kelas 7, baik yang mengikuti dakwah mingguan maupun yang tidak. Populasi ini dipilih karena siswa kelas 7 umumnya berada dalam masa transisi dari SD ke MTS sehingga merupakan tahap awal pembentukan karakter di jenjang menengah pertama yang sangat relevan untuk kajian moral. Yang selanjutnya ada sampel. Menurut Arikunto 2013 dan Sugiono 2019, sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi tersebut dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel harus mempertimbangkan tujuan penelitian, ukuran populasi, dan desain penelitian. Adapun karena menggunakan pendekatan kuasi eksperimen, maka sampel dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada eksperimen. Eksperimen itu jumlah siswanya ada 30 siswa yang secara aktif mengikuti kegiatan dakwah mingguan, dan kontrol ada 30 siswa yang tidak mengikuti atau tidak aktif dalam kegiatan dakwah mingguan. Seluruhnya ada 60 diambil dari siswa kelas 7 secara purposif. Selanjutnya ada teknik sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan dakwah mingguan terhadap moral siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7 MTS Al-Itmam. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang bertujuan, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Teknik ini digunakan karena tidak semua siswa kelas 7 mengikuti kegiatan dakwah mingguan secara rutin, sehingga diperlukan pemilihan sampel yang sesuai dengan karakteristik kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sampel dibagi menjadi dua kelompok, ada eksperimen dan kontrol yang tadi itu ya. Adapun kriteria sampel secara umum adalah siswa kelas 7 MTS Al-Itmam tahun ajaran 2025 tahun 2026 bersedia menjadi responden dan mengisi angket penelitian, memenuhi kriteria kehadiran dalam kegiatan dakwah mingguan atau untuk kelompok eksperimen.
Jumlah sampel dari masing-masing kelompok ditentukan secara proporsional dan berimbang agar memungkinkan dilakukan analisis statistik yang valid. Teknik matching juga digunakan untuk menyamakan karakteristik dasar seperti usia dan jenis kelamin antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, guna meminimalisasi bias. Jika jumlah populasi siswa kelas 7 tergolong kecil, misalnya kurang dari 100 siswa, maka peneliti akan menggunakan total sampling terhadap siswa yang memenuhi kriteria masing-masing kelompok. Yang selanjutnya ada jenis data penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ordinal, yaitu data yang disusun berdasarkan tingkatan tertentu. Data ordinal dalam penelitian ini diperoleh melalui angket moral siswa yang menggunakan skala Likert, di mana respon siswa dikategorikan ke dalam tingkat sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Data ini digunakan untuk mengukur tingkat moral siswa sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan dakwa mingguan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain kuasi eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan dakwah mingguan terhadap moral siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kuasi eksperimen digunakan karena peneliti ini tidak dapat mengacak random subjek penelitian ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Subjek dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu siswa yang aktif mengikuti kegiatan dakwah mingguan dan siswa yang tidak aktif. Desain ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan hasil antara dua kelompok dan mengukur pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Menurut Arikunto 2013, teknik pengumpulan data merupakan langkah untuk memperoleh informasi dan data yang mendukung kegiatan penelitian agar hasil penelitian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tes, angket, dan observasi. Yang pertama ada tes. Tes adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik melalui serangkaian soal yang wajib dikerjakan oleh peserta didik. Tes dapat berupa tes tulis atau tes lisan. Dalam penelitian ini, jenis tes yang digunakan adalah tes tertulis berbentuk pilihan ganda yang disusun berdasarkan indikator moral siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tes ini dirancang untuk mengukur aspek moral siswa yang meliputi sikap disiplin, kejujuran, tanggung jawab, serta sopan santun dalam aktivitas belajar. Penyusunan butir soal disesuaikan dengan kompetensi dasar serta indikator moral yang menjadi fokus penelitian. Setiap soal disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen moral dan dilengkapi kunci jawaban. Selanjutnya ada angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sikap, persepsi, dan pengalaman peserta didik selama mengikuti kegiatan dakwah mingguan. Angket dipahami sebagai seperangkat pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan tujuan memperoleh data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, angket digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat moral siswa melalui aspek kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, serta sopan santun. Bentuk angket yang digunakan ialah angket tertutup dengan skala Likert, di mana peserta didik hanya memilih jawaban yang telah disediakan, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Angket disusun berdasarkan indikator moral siswa dalam pembelajaran PAI dan telah melewati proses penyusunan kisi-kisi serta validasi ahli sebelum digunakan dalam penelitian. Angket diberikan kepada peserta didik kelas 7 baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Pengisian angket dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan dakwah mingguan selesai dilaksanakan. Data yang diperoleh dari angket ini digunakan untuk melihat tingkat moral siswa dan membandingkannya untuk mengetahui pengaruh kegiatan dakwah mingguan terhadap perilaku moral mereka dalam proses pembelajaran PAI. Yang selanjutnya ada observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran dan kegiatan dakwah mingguan berlangsung. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai perilaku moral siswa, sehingga peneliti dapat melihat bagaimana implementasi kegiatan dakwah mempengaruhi sikap disiplin, kejujuran, tanggung jawab, serta sopan santun dalam kehidupan sekolah. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipasif, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan, melainkan hanya mengamati proses yang terjadi di luar. Secara observasi dilakukan menggunakan lembar observasi yang telah disusun berdasarkan indikator moral siswa, sehingga data yang diperoleh lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan fokus penelitian.
Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis dan data dari responden. Penelitian ini menggunakan skala Likert untuk mendapatkan data kuantitatif yang mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau responden terhadap sebuah pertanyaan yang bersifat subjektif menjadi angka yang terstruktur sehingga memungkinkan dilakukan analisis statistik yang kompleks untuk menguji hipotesis penelitian. Adapun skala Likert-nya yaitu sebagai berikut. Dasar teori diambil dari pengaruh kegiatan dakwah mingguan terhadap moral siswa dalam pembelajaran PAI di kelas 7 MTS Al-Itmam. Yang pertama ada kegiatan dakwah mingguan di sekolah. Menurut Abdul Basit, kegiatan dakwah di sekolah berfungsi menanamkan nilai moral serta meningkatkan kedisiplinan dan kepribadian siswa. Kegiatan dakwah mingguan di sekolah merupakan aktivitas keagamaan yang dilakukan secara terjadwal berupa ceramah keagamaan, kajian akhlak, pembinaan ibadah, latihan membaca Al-Quran, keteladanan guru melalui penguatan karakter. Selanjutnya ada teori moral atau akhlak. Menurut Miskawai, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Artinya, moral adalah sifat yang telah tertanam kuat sehingga melahirkan perilaku otomatis. Ibnu Miskawai menyatakan bahwa akhlak terbentuk melalui pembiasaan, pendidikan jiwa, pengendalian hawa nafsu, keteladanan dari guru atau orang dewasa. Selanjutnya ada instrumen tes. Tes ini dirancang untuk mengukur aspek moral siswa, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, sopan santun dalam konteks pembelajaran PAI. Tes ini diberikan dalam dua tahap, pretest sebelum perlakuan atau kegiatan dakwah mingguan diterapkan pada kelompok eksperimen dan post-test setelah perlakuan. Adapun indikatornya sebagai berikut bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya ada instrumen angket. Angket digunakan untuk mengukur tingkat moral siswa variabel Y melalui aspek kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, serta sopan santun, serta mengukur pemahaman dan partisipasi siswa dalam kegiatan dakwah mingguan variabel bebas. Adapun skala Likert-nya bisa dilihat juga ya teman-teman. Ini contoh pertanyaannya. Selanjutnya ada instrumen observasi. Observasi digunakan memperoleh gambaran nyata mengenai perilaku moral siswa, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, sopan santun selama kegiatan dakwah mingguan dan pembelajaran PAI berlangsung. Adapun jenis observasinya non partisipasif dan alatnya lembar observasi yang disusun berdasarkan indikator moral siswa. Lembar observasi perilaku moral siswa. Adapun contohnya itu sebagai berikut ya. Selanjutnya ada metode keabsahan data. Keabsahan data dalam proses yang dilakukan peneliti untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian benar-benar akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Keabsahan data menjadi ukuran penting agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Sugiono 2019, keabsahan data dalam penelitian kuantitatif dapat dilihat dari dua aspek utama, validitas dan reliabilitas. Menurut Arikunto, instrumen yang baik adalah instrumen yang valid dan reliable sehingga mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Adapun uji validitasnya, validitas menurut Ghazali, uji validasi dipakai agar dapat mengetahui kesohihan suatu kuesioner valid bila pertanyaannya dapat mendefinisikan sesuatu yang diukur oleh kuesioner itu. Jadi validasi merupakan ukuran yang memperlihatkan level kesohihan atau kevalidan instrumen, di mana instrumen valid jika dapat melakukan pengukuran tentang hal yang ditetapkan. Jenis validitas yang digunakan dalam peneliti ini adalah validitas isi dan validitas empiris. Validitas isi dilakukan melalui expert judgment untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan pada angket kegiatan dakwah mingguan dan angket moral siswa telah mewakili indikator konsep yang diukur. Selanjutnya dilakukan uji validitas empiris menggunakan teknik korelasi item total untuk mengetahui kevalidan sistem item angket berdasarkan data. Adapun validitas isi dilakukan melalui expert judgment untuk memastikan kesesuaian indikator dengan butir instrumen. Validitas isi tidak menggunakan rumus statistik tapi menggunakan tabel penelitian. Adapun tabelnya sangat relevan, kurang relevan, tidak relevan. Prosedur validitas isi menentukan indikator variabel, menyusun kisi-kisi instrumen, menyusun butir angket, mengajukan instrumen kepada ahli memberikan skor relevansi butir 1-4, menghitung
Aiken-CV menentukan validitas setiap item, merevisi item jika ada masukan ahli. Adapun rumusnya sebagai berikut, bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya ada validitas empiris. Uji validitas empiris digunakan untuk melihat apakah setiap butir item angket valid berdasarkan data uji coba. Metode yang digunakan adalah korelasi antara skor setiap item dengan total skor angket. Prosedur validitas empiris menyebarkan instrumen uji coba kepada responden, mengumpulkan data dan hasil uji coba, menghitung skor total dan skor setiap item, melakukan korelasi item total person, membandingkan R hitung R tabel, menentukan valid atau tidaknya item, menghapus atau memperbaiki item tidak valid menggunakan instrumen final yang valid. Adapun rumusnya bisa dilihat ya teman-teman. Adapun langkah-langkah uji validitas dengan SPSS bisa dilihat ya teman-teman. Uji reliabilitas. Menurut Ari Kunto, reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik internal. Konsistensi merupakan teknik reliabilitas yang bertujuan mengukur tingkat konsistensi antar butir dalam suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur konstruk tertentu. Semakin tinggi keselarasan antar item, semakin tinggi reliabilitas instrumen tersebut. Reliabilitas konsistensi internal umumnya dihitung dengan teknik Cronbach-Alpha karena mampu menunjukkan sejauh mana item-item dalam angket bekerja secara konsisten dalam mengukur variabel yang sama. Hasil ukuran harus konsisten jika diukur pada subjek yang sama walaupun diberikan oleh orang, tempat, serta waktu berbeda. Untuk menentukan reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menerapkan rumus Cronbach-Alpha. Adapun prosedurnya, menyusun instrumen berdasarkan indikator variabel, menguji validitas item terlebih dahulu, mengambil sampel uji coba, mengumpulkan dan menginput data hasil tryout, menghitung reliabilitas konsistensi internal menggunakan Cronbach-Alpha, membandingkan nilai Cronbach-Alpha dengan kriteria reliabilitas, menyimpulkan apakah instrumen reliabel, menyusun instrumen akhir berdasarkan hasil reliabilitas. Adapun rumusnya sebagai berikut. Adapun tahap mengukur reliabilitas angket dengan SPSS, tahap mengukur reliabilitas angket sebagai berikut. Ini klasifikasi koefisien reliabilitasnya teman-teman. Adapun metode analisis data. Analisis data merupakan proses pengolahan dan menafsirkan data agar hasil penelitian dapat menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Sugiono menjelaskan bahwa analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan teknik-teknik statistik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Creswell menegaskan bahwa analisis dalam penelitian kuantitatif mencakup pengorganisasian data, penghitung statistik serta penarikan kesimpulan untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis analisis, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat melalui regresi linear sederhana. Yang pertama ada statistik deskriptif. Sugiono menjelaskan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku. Bentuk umum statistik deskriptif untuk menyajikan data dalam bentuk nilai mean, rata-rata, median, modus, standar deviasi. Selanjutnya ada statistik inferensial. Sugiono menjelaskan bahwa statistik inferensial digunakan untuk menganalisis data dari sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Karena penelitian ini menguji pengaruh kegiatan dakwah mingguan, maka digunakan uji tes untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara pretest dan post-test atau antara kelas eksperimen dan kontrol. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas adalah teknik dalam statistika untuk menentukan sebaran data kelompok variabel untuk melihat apakah
set data dihasilkan dari distribusi normal atau tidak. Data yang baik serta layak pada penelitian ialah data dengan distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini akan menerapkan software IBM SPSS statistik dengan kriteria sebagai berikut. Bisa dilihat teman-teman ya. Selanjutnya ada uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel eksperimen dan kontrol berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau tidak. Uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan dugaan sementara penelitian Anda terdapat pengaruh yang signifikan antara kegiatan dakwah mingguan terhadap moral siswa dalam pembelajaran PAI karena penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen. Uji hipotesis utama yang digunakan adalah uji independent sample test untuk membandingkan rata-rata skor post-test kedua kelompok atau menggunakan uji N-Gen score atau skor peningkatan moral. Selanjutnya ada uji independent sample test. Uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata akhir skor moral post-test antara kelompok eksperimen yang mendapatkan perlakuan dakwah mingguan dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan aktif. Kriteria pengambilan keputusannya berbasis SIG. Ini dia ya teman-teman, bisa dilihat. Baiklah, mungkin cukup sampai situ saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.